Halo teman-teman, gue Dragon Drew, dan pada kesempatan kali ini gue pengen sharing ke teman-teman semua tentang gimana sih caranya kita ganti GPU yang ngatur VGA dan juga memori, atau kadang-kadang ada juga orang yang suka nyebutnya itu RAM gitu ya. RAM-nya berapa sih? Kecepatannya berapa sih? Gitu. Ini juga kebetulan gue nih komputernya udah dari 10 tahun lalu gitu ya, udah cukup sesepuh juga ini. Dan kemarin gue coba-coba edit video. Biasanya gue kerja pakai laptop, terus gue coba pakai ini, wah, nge-lag-nya tuh udah kayak breakdance deh. Oke guys, kita nggak usah berlama-lama lagi. Kira-kira apa aja sih yang perlu kita pelajari gitu ya sebelum kita upgrade GPU ataupun memori kita? Yuk kita lihat yang satu ini. Oke teman-teman, sebelum kita upgrade memori atau RAM komputer kita itu perlu ngecek dulu tipe motherboard kita, modelnya apa, dan kapasitas memori atau RAM maksimum yang disupport oleh motherboard kita itu berapa gitu ya. Nah, caranya gimana? Pertama-tama kita ketik di search ini, kolom search. Kita ketik System Information. Nah, ini udah ada nih, System Information. Terus kita lihat sistem model motherboard kita. Nah, ini sistem model motherboard saya. Terus memori kita tuh berapa gitu ya. Nah, ini punya saya 8 GB kalau ini. Nah, habis itu baru deh kita cari di internet. X5. Nah, ini. Kita cari speknya di internet, teman-teman. Ini tuh yang perlu kita lihat itu maksimum RAM ya. RAM. Coba RAM-nya. Nah. Ini maksimum, dia itu maksimum supported size-nya berapa? Kalau punya saya ini 24 GB. Jadi masih bisa di-upgrade 16 GB lagi gitu ya. Terus juga, nah ini supported RAM. Jadi RAM yang cocok nih sama motherboard kita tuh frekuensi atau kecepatannya yang berapa gitu. Ada yang 800, 1066 kalau punya saya. 1033, ada yang 1600 dan lain-lain, teman-teman. Setelah itu juga slotnya berapa gitu ya, slot ini RAM slot. Jadi kayak misalnya kalau punya saya ada maksimumnya kan 24 GB gitu ya, bisa aja kita pakai 6 batang RAM yang masing-masing size-nya 4 GB, atau bisa juga 3 batang RAM yang masing-masing size-nya itu 8 GB gitu, karena maksimumnya 24. Nanti teman-teman bisa cek sendiri punya teman-teman tuh gimana speknya gitu ya, dan disesuaikan dengan speknya itu. Nah, selanjutnya tentang kecepatan ataupun frekuensi RAM. Kalau bisa teman-teman beli yang frekuensinya tuh sama. Jadi kalau misalnya teman-teman beli yang 1333 MHz, nanti belinya satu lagi yang speednya sama, 1333 MHz juga. Jangan teman-teman beli yang satunya 1333 MHz, yang satunya 1600 MHz gitu ya. Nah, kenapa begitu? Soalnya nanti waktu teman-teman pasang, speed yang lebih tinggi akan mengikuti speed yang lebih rendah. Jadi menurun dia speednya itu. Sayang teman-teman. Jadi nanti kerja RAM-nya itu nggak optimal dia. Nah, selanjutnya juga kita sebaiknya beli dari brand dan tipe yang sama. Kalau misalnya teman-teman mau upgrade ke 8 GB dari 4 GB, teman-teman beli aja langsung 2 keping RAM ukuran 4 GB dari brand dan tipe yang sama gitu ya teman-teman, yang kodenya sama. Jangan misalnya hari ini beli Samsung, besok beli satu batang lagi yang Kingston gitu, dan speednya juga beda. Terus yang satu DDR2, yang satu DDR3, nanti soalnya rawan nggak cocok ketika dipasang teman-teman. Nah, emang kenapa bang kalau nggak cocok bang? Kalau nggak cocok, itu kita bisa kena problem biasanya. Dan problemnya itu macam-macam. Bisa aja kebacanya cuma satu keping RAM aja. Bisa juga blue screen karena sistemnya nggak stabil. Ya, tapi kadang-kadang ada juga yang berhasil sih. Kalau kata penjual komputer, hoki-hokian juga. Dan kalaupun berhasil menggunakan RAM yang speednya beda, nanti RAM yang speednya lebih tinggi ya akan menyesuaikan ke speed yang lebih rendah. Jadi terbuang percuma speednya. Ribet bang. Kenapa nggak pakai satu batang aja yang ukurannya sesuai dengan yang kita mau? Kenapa harus pakai 2 batang bang?
Karena seperti dalam hubungan aja, dua yang cocok lebih baik daripada sendiri. Karena nanti yang sendiri bisa merasa kesepian. Betul nggak? Ah, abang sendiri juga masih jomblo kan, Bang? Hus, berisik. Nggak ya teman-teman, itu alasan ngawur tadi. Alasan sebenarnya adalah karena begini teman-teman, kita pakai 2 atau 3 batang RAM itu semuanya tergantung dari slot RAM di motherboard kita. Apakah kita memiliki dual channel, triple channel, atau bahkan quad channel. Nah, kalau motherboard gue ini punya sistem triple channel. Kelihatan dari slot RAM yang warnanya putih biru itu ya, ada 3 set. Kalau motherboard teman-teman support sistem dual channel, nah itu teman-teman sebaiknya pakai RAM-nya 2 atau 4 batang. Karena nanti kerja komputernya itu bisa terbagi dan lebih maksimal dia, lebih optimal kerjanya. Mungkin penjelasan tentang sistem multi-channel ini bakal gue jelasin di video lain ya teman-teman. Nah sekarang yuk kita coba lihat cara pasangnya. Cara pasangnya itu gampang kok teman-teman. Kita cuma perlu buka penguncinya, habis itu kita tarik memori atau RAM kita yang lama. Nah ini pastikan disimpan dengan baik ya, siapa tahu bisa dipakai lagi. Nah habis itu kita ambil memori atau RAM baru kita dan kita pasang. Kita sesuaikan dengan tempatnya. Ya, giginya itu harus pas ya, nggak boleh terbalik. Kalau terbalik dia nggak bakal bisa masuk. Nah kalau udah masuk, kita tinggal agak tekan sedikit dan kita kunci lagi ya, pakai pengamannya itu. Nah habis itu selesai deh proses pemasangan RAM-nya. Teman-teman udah tinggal nyalain dan cek apakah RAM-nya sudah terinstall dengan benar atau belum. Nah teman-teman kalau pengen ngecek udah terinstall dengan baik atau belum RAM-nya, teman-teman bisa cek di Task Manager. Task Manager, abis itu di bagian Performance dan di bagian Memory. Nah kayak di sini misalnya kita bisa lihat 24 GB ya, punya gue ini terinstallnya, tapi belum tentu teman-teman. Kita lihat juga di bagian ini available-nya. Kadang-kadang mungkin kita udah pasang 24 GB, tapi itu yang available-nya misalnya cuman berapa 8 GB gitu. Kita harus lihat nih total available-nya dijumlahkan dengan in use gitu ya, kurang lebihnya tuh harus sesuai yang sudah kita install gitu. Jadi kan kalau ini misalnya 20,4 ditambah 3,4 ya kurang lebih 23,8 gitu. Itu kan sudah mendekati dan itu ya sudah benar gitu teman-teman. Jadi itu dia cara ngecek sudah terinstall dengan benar atau belum memorinya teman-teman. Ya itu aja teman-teman yang perlu kita perhatikan sebelum kita membeli RAM. Cara pasangnya mudah sekali ya teman-teman. Yang sulit itu adalah ketika mau membeli, karena harus keluar uang dari dompet. Oke teman-teman, gitu dulu aja untuk tips dan cara upgrade RAM di komputer desktop. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, dan kalau teman-teman merasa terbantu, jangan lupa untuk di-like ya teman-teman ya. Dan juga untuk video GPU, itu nanti gue akan kasih linknya di sebelah kanan atas teman-teman, atau nanti gue juga akan kasih di bagian bawah linknya. Oke gitu dulu aja teman-teman ya. See you guys and thank you for watching.